Selamat pagi, Jess. Ini ada pertanyaan bagus nih. Ya, dari Ibu Wulsi. Dari Ibu Wulsi ini pertanyaan oke nih. Bagus banget nih pertanyaan ini. Ya, sebentar saya carikan tempat yang oke punya. Ya, Ibu Wulsi. Kalau masakan protein yang dimasak pakai gula gimana Pak Jess? Boleh gak? Ya, kita bicara di Indonesia ya. Susah kalau saya ngomong ya di Indonesia ya. Pernah enggak kamu sekali-sekali di Taiwan? Nah, teman-teman yang ada di Taiwan tahu. Di Taiwan itu soal makan itu saklek banget. Kamu pergi ke Taiwan, kamu bawa makanan, kamu enggak declare, kena masalah. Ya, beneran kena masalah. Nah, puji Tuhan waktu saya ke Taiwan tahun 2024 awal dulu, saya bawa kurang lebih sekitar hampir 20 biji, 20 box racikan makjin, tidak ada masalah, aman. Karena titipan dari teman-teman yang kerja di Taiwan. Mereka mereka ngambil di hotel di mana saya menginap. Ya, apakah dijual mahal Pak? Enggak, buat apa? Itu aman, enggak ada masalah. Ya, diendus sama K9 enggak ada masalah. Ya, dideklar enggak? Saya enggak declare. Racikan itu saya bawa enggak dideklar. Ada boxnya itu, ada 20 biji itu dimasukkan ke box, enggak ada masalah. Dan dari sekarang ini pun dari kita di Indonesia kirim ke Singapura, kirim ke Taiwan, kirim ke KL, kirim ke Saudi, enggak ada masalah ya. Cuman kamu kalau pesen dari Vira terus minta dikirim, ya jangan menyusahkan Vira. Kayak kemarin ada dari Singapura ya sekarang enggak mau diladenin itu. Ya pesen cuma 2 minta dikirim ke Singapura, disuruh pesen 10 enggak mau. Ya kalau pesen 10 sih kena kena itu ya, kena volume ya. Kalau pesannya 2 dikirim ke Singapura, beli 2 700.000, ongkirnya kirim ke Singapurnya 700.000 lebih gitu. Ya susah gitu ya. Ya, gini, kalau kita bicara masalah Indonesia, Indonesia ini taste yang diperjuangkan ya. Taste itu apa? Rasa. Mwah, gitu. Rempah-rempahnya, cara masaknya. Nah, Indonesia itu rempah-rempahnya yang cukup ngeri. Boleh makan. Contoh, saya kalau makan kepiting saus Padang. Itu jos banget. Boleh enggak makan kepiting saus Padang? Enggak ada masalah. Itu kan di dalam saus Padang itu ada gula, ada saus. Itu gulanya sudah 350 kali. Kamu makan kepiting itu full protein. Tapi kamu dimasaknya saus Padang. Saus Padang di dalam sausnya ada gula juga. Rempahnya banyak di situ. Itu gulanya itu 350 kali. Dan resiko yang berbahaya adalah kamu makan pakai nasi. Itu yang berbahaya. Ya. Protein dengan gula itu saja sudah warning. Karena apa? Karena ketika ada di dalam tubuhmu protein ketemu gula, itu akan membentuk senyawa baru yang membuat autoimunmu marah, autoimunmu bekerja. Sehingga kalau itu salah-salah, yang diserang adalah kolagen. Kolagenmu, anti aging makanya namanya age, ag ages ya, ages, age, aging namanya gitu. Ya. Nah, makanya yang paling aman adalah kalau kamu masak, ya jangan dicampur pakai gula-gula karena gula itu kan penyedap. Micin itu kan penyedap. Yang paling aman pakai garam. Garam, pakai empon-empon bumbu masak, ya gulanya disingkirkan, penyedapnya disingkirkan. Ada orang yang menggantinya dengan jamur gitu, enggak masalah, ya enggak masalah. Yang penting pokoknya gulanya itu loh yang berbahaya, ya. Ketika gula itu dimasak, ya resikonya 350 kali. Perbandingannya begini, Pak, Bu. Kamu kalau makan singkong, singkong itu kan resikonya hanya di prosesnya saja. Kalau prosesnya kamu salah, nah kamu sedang makan itu, sianida. Karena di dalam umbi-umbian itu ada kandungan sianidanya. Mau di kentang, mau di umbi, pokoknya semua bengkoang, semua yang berhubungan dengan umbi, itu ada sianidanya. Nah, kalau kamu salah mengelola itu, maka itu menjadi malapetaka. Tidak langsung ya, tidak langsung, tapi 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun kemudian, kalau itu rutinitasmu makan seperti itu bermasalah. Makanya orang kampung, orang desa, ketika zaman Belanda dulu diserangnya pakai itu, makanannya dari gaplek, makanannya dari singkong. Akhirnya banyak yang kena stroke. Itu yang terjadi dalam penelitian seperti itu.
Tapi kalau cara nanamnya benar, umbi-umbian itu cara nanamnya benar, artinya sebelum ditanam dia disiangin dulu, terus kemudian cara masaknya, kenapa singkong itu harus direbus dulu? Ya supaya itunya hilang, baru kamu mau. Kalau tidak kan kamu langsung kupas, kamu langsung goreng. Nah itu si Jessica sama Mirnanya masih ada di situ, gitu. Nah kalau kamu caranya memasak bener ya nikmat dimakan gitu. Singkong direbus, dicocol pakai gula masih oke, masih boleh itu gulanya tidak berlipat ya karena singkongnya dipisah. Tapi kalau singkong kamu goreng sudah direndam sama bumbu, nah itu berarti gulanya 350 kali. Singkong, pisang, semua yang digoreng, ikan, ayam, semua yang digoreng itu gulanya 350 kali. Kenapa? Karena ada penggorengan tadi itu. Minyak itu adalah tambahan dari gula yang kamu tidak pernah sadar. Tapi kamu mager, tidak membuang itu. Kan harusnya dibuang itu, karena di dalam tubuh itu diolah menjadi cadangan energi. Karena di otot ditolak, di seluruh tubuh ditolak. Akhirnya disimpan di bawah kulit. Makanya tambah lama tanpa kamu sadari, setelah 3-5 tahun kamu gembul. Beratnya tambah naik bukan turun gitu. Celananya udah enggak muat lagi, 29, 32 enggak muat lagi gitu. Ya. Nah, kalau singkong dijadikan keripik, pisang dijadikan keripik, bayam dijadikan keripik, kol dijadikan keripik, nanas dijadikan keripik, durian dijadikan keripik, semua yang jadi keripik itu gulanya 800 kali. Dan kamu tidak menyadari itu. Gitu. Nah, itu merusak, yang dirusak apa? Kolagen. Kolagen yang dirusak. Gitu. Makanya ada orang yang umurnya kayak saya ini hampir 60 tahun, tapi kulitnya masih kencang. Tapi ada yang umurnya baru 50, 40 sekian tahun, 50 tahun, kulitnya udah gini, keriput-keriput. Kenapa? Ya kolagennya kena. Karena apa? Ya nggak bisa dikasih tahu. Makanannya gula-gulaan itu. Ya, karena apa? Karena gula kalau ketemu protein itu masuk dalam kategori itu adalah zat asing yang harus dimatikan, yang harus diserang sama imunmu. Dan itu pasti kenanya ke kolagen gitu. Telur direbus, ciami, sehat ya. Tapi kalau telur digoreng, ya berarti gulanya udah naik 350 kali. Gitu. Ikan dipepes, ciami. Tapi kalau ikan digoreng, ditambah lagi kamu makan pakai nasi, ya mau di mana lagi? Bukan nasinya yang salah ya, cara kamu makannya, campurannya yang makan gitu. Apalagi sehari 3 kali kamu makan. Yo, piye neh, Jess. Ya, timbunanmu lebih banyak daripada kesehatan yang kamu inginkan kan? Gitu. Bukan berarti saya benci sama nasi. Enggak. Saya kalau ada harus makan nasinya, saya makan, tapi tidak pilihan saya. Saya lihat yang dimakan apa. Gitu. Kalau itu pepes, saya bisa makan pakai nasi 10, 20 begitu. Tapi kalau itu apalagi nasi digoreng ya, aduh enggak banget dah. Ya enggak banget itu. Itu ribuan itu, 1000 sekian itu gulanya itu. Ya, dimakannya malam lagi jam 11 ya, walahu alam sudah. Ya gitu. Nah, cewek-cewek kalau mau tetap awet muda, kencang badannya, ya kamu harus wanti-wanti itu. Gitu. Minuman sehat itu lebih bagus daripada minuman berenergi. Sehingga kamu tetap fit sehat. Saya sama istri saya itu umurnya berapa? 50, saya 57, istri saya 54 mungkin. Ya, kami tetap energik banget. Nggak ada masalah dengan penuaan umur. Ya teman-teman yang umurnya baru 49, 50 udah kodel, nggak bisa ngikutin gerak kita kesana kemarinya itu. Ya. Ada yang baru umur 38 aja ngeliatin kita nyetir dari Jakarta ke Bali PP, terus kemudian mampir di setiap kota aja, mabok dia. Nggak kuat. Kami menjalani itu. Dan real ini perjalanan hidup yang sangat menyenangkan sekali gitu. Dan saya, kayak kalau di rumah kayak begini, ada cemilan tuh banyak tuh, kacang ada, kue ada, saya nggak sentuh. Karena memang itu bukan makanan saya hari ini. Kacang hanya kami makan ketika di perjalanan. Kalau di rumah, empeng kacang itu ketika di jalan kami makan. Tapi kalau di rumah, enggak. Nah, itu Jess. Itu cara sehatnya. Timbang-timbang sendirilah ya. Apa yang saya ngomong tadi kan bisa dibuat pertimbangan-pertimbangan untuk kita memahami lebih lanjut lagi. Gitu. Ya, sedikit enggak masalah, tapi banyak jadi masalah.
gitu. Sehat selalu.